Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahratul Nisa. NIM 45220120. Pembahasan yang akan saya bahas adalah penilaian saham dan obligasi. Nah, langsung saja kita masuk pada materi yang akan saya bahas pada hari ini. Pengertian saham. Saham merupakan surat berharga yang diterbitkan emiten yang menyatakan bahwa pemilik saham mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Nah, selain itu, saham adalah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan atau bukti penyertaan modal. Pemilik saham juga memiliki hak untuk mendapatkan dividen sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Dengan memegang saham, maka individu maupun badan bisa mengeklaim kepemilikan suatu perusahaan terbuka. Artinya, pemegang saham, berapapun jumlah lembar yang dimilikinya, berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau disingkat RUPS. Salah satu cara untuk memiliki saham perusahaan yaitu seseorang harus membelinya di pasar modal. Imbalan yang bisa diterima investor saham. 1. Hak kepemilikan. 2. Dividen. Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki. 3. Capital gain atau keuntungan modal adalah suatu keuntungan atau laba yang diperoleh dari investasi dalam surat berharga atau efek seperti saham, obligasi, dan atau dalam bidang properti di mana nilainya melebihi harga pembelian. Hak-hak investor saham. Ada dua, yaitu hak kepemilikan. Tercermin dalam voting right yang dimiliki investor. Makin besar kepemilikan, makin besar hak pemegang saham untuk mengontrol perusahaan. Kedua, preemptive right. Hak investor saham untuk didahulukan dalam pembelian saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan. Karakteristik saham biasa. Pertama, dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba. Kedua, memiliki hak suara dalam RUPS. Pemegang saham biasa dapat mempengaruhi kebijakan korporasi melalui proses pengembalian suara dalam pembuatan tujuan dan kebijakan, stock split, dan memilih dewan direksi perusahaan. Ketiga, memiliki hal terakhir dalam hal perusahaan dilikuidasi. Memiliki tanggung jawab terbatas sebesar saham yang dimiliki. Ketiga, hak untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya. Karakteristik saham preferen. Memiliki hak lebih dahulu memperoleh dividen dan pembayaran dividen dalam jumlah tetap yang lebih tinggi daripada dividen saham biasa. Selanjutnya, memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nominal sahamnya setelah pembayaran kepada kreditor dalam hal likuidasi. Memiliki hak utama di atas pemegang saham biasa dalam hal likuidasi. Tujuan penilaian saham. Saham merupakan aset finansial yang dapat dijadikan investasi.
Penilaian saham dilakukan untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau dijual akan memberikan tingkat return yang sesuai dengan return yang diharapkan. Nilai saham dibedakan menjadi nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Nilai saham ada 3, yaitu nilai buku. Nilai buku per lembar saham adalah sebuah aset bersih yang dimiliki pemilik dengan memiliki satu lembar saham. Dilihat dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Nilai pasar, harga saham di bursa saham pada saat tertentu ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar bursa. Nilai intrinsik saham, nilai sebenarnya seharusnya dari suatu saham. Calon investor menghitung nilai intrinsik saham untuk memutuskan strategis investasinya. Jika nilai pasar, nilai intrinsik overvalued dijual. Jika nilai pasar, nilai intrinsik undervalued dibeli. Penilaian saham biasa. Perhitungan nilai saham biasa dengan dividen sebagai dasarnya dilakukan dengan asumsi bahwa para investor bersedia membayar suatu saham di masa mendatang dengan harga jual dan dividen di masa yang akan datang. Nah, dividen diskon model ada. Nah, yang dividen diskon model dapat kita lihat rumusnya di PowerPoint. Selanjutnya, penilaian saham preferen. Saham yang memberikan sejumlah dividen yang ditetapkan jumlahnya dalam waktu yang tak terbatas karena saham preferen tidak mempunyai tanggal jatuh tempo, maka penilaian saham preferen merupakan suatu perpetuitas. PF sama dengan D per K. PF adalah nilai saham preferen. D adalah dividen tahunan per lembar saham preferen. K, tingkat return atau pengembalian yang diisyaratkan pada saham preferen. Contoh penilaian saham biasa. Dapat kita lihat contohnya. Lanjut, contoh penilaian saham preferen. Nah, dapat kita lihat juga contohnya yang ada di PT-PT. Nah, saya lanjut materi selanjutnya. Penilaian obligasi. Penilaian obligasi bond valuate adalah sebuah proses untuk menentukan harga yang pasti dan sesuatu dari sebuah obligasi. Markiel 1962 menjelaskan terdapat 4 prinsip dasar dalam bond valuate teori, yaitu harga obligasi bergerak terbalik terhadap perubahan suku bunga. Semakin panjang jatuh tempo sebuah obligasi, semakin sensitif perubahan suku bunga. Perubahan harga yang terjadi dan value to maturity tidak simetris. Semakin rendah kupon obligasi, maka sensitif harganya terhadap perubahan suku bunga. Jenis-jenis obligasi. Yang pertama, Treasury Bond, disingkat TB, yaitu
obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah seperti Departemen Keuangan atau Bank Sentral suatu negara. Corporate bond, disingkat CB, adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Obligasi jenis ini mengundang berbagai macam permasalahan seperti resiko yang harus ditanggung oleh pihak pemegang obligasi jika ternyata perusahaan tersebut mengalami resiko default atau resiko gagal bayar dengan sebab-sebab tertentu. Jika tingkat resiko kegagalan membayar semakin tinggi, maka semakin tinggi tingkat suku bunga yang harus dibayar oleh penerbit. Municipal bond (MB) adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah negara bagian, dan biasanya pemegang obligasi ini dibebaskan dari pajak. Adapun resikonya adalah sama-sama memiliki resiko namun lebih rendah dari resiko pemegang obligasi perusahaan. Penilaian obligasi berdasarkan aliran kas. Nilai suatu obligasi bisa dihitung sebagai present value dari aliran kas yang akan diterima di masa mendatang oleh pemegang obligasi. Harga obligasi tersebut bisa dihitung sebagai berikut ini. Rumusnya bisa kita lihat sendiri. Lanjut. Biasanya perusahaan pada saat menerbitkan obligasi akan menetapkan nilai nominalnya sedemikian rupa sehingga harga pasar akan sama dengan nilai nominalnya. Harga pasar obligasi tidak akan konstan sepanjang usia obligasi tersebut. Tingkat keuntungan yang diisyaratkan bisa berubah. Tingkat keuntungan yang diisyaratkan tersebut merupakan fungsi dari tingkat keuntungan bebas risiko dan primer risiko. Tingkat keuntungan yang diisyaratkan dihitung dengan cara tingkat keuntungan sama dengan aset bebas risiko tambah primer risiko. Faktor penentu tingkat keuntungan aset bebas risiko dan primer risiko. Primer maturity, jangka waktu jatuh tempo yang berbeda menyebabkan perbedaan tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Semakin tinggi jatuh tempo, akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Primer kebangkrutan. Perusahaan yang mempunyai risiko kebangkrutan yang lebih tinggi akan meningkatkan tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Primer likuiditas. Semakin liquid suatu aset, semakin rendah tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Primer inflasi. Secara umum, jika inflasi meningkat, maka tingkat bunga nominal juga akan meningkat, termasuk tingkat bunga investasi bebas risiko. Tingkat bunga nominal bisa dituliskan sebagai berikut. Tingkat bunga nominal sama dengan tingkat bunga real tambah inflasi. Nah, selanjutnya metode penentuan harga obligasi. Bila nilai pasar obligasi lebih rendah dibandingkan dengan nilai nominalnya, maka obligasi dikatakan dijual dengan diskon. Bila nilai pasar obligasi lebih tinggi dibandingkan dengan nilai nominalnya, obligasi dikatakan dijual dengan
premium. Nilai pasar obligasi akan menyatu menjadi sama dengan nilai nominal pada saat jatuh tempo. Formulasi obligasi dengan tingkat bunga setiap semester. Formula untuk obligasi dengan karakteristik tersebut dapat kita lihat rumusnya. Nah, lanjut. Resiko tingkat bunga, jangka waktu obligasi, obligasi tanpa bunga, obligasi dengan kupon bunga. Jangka waktu obligasi. Eksposur terhadap resiko tingkat bunga tersebut tergantung dari beberapa faktor. Salah satu faktor adalah jangka waktu obligasi. Obligasi dengan jangka waktu lebih panjang, ceteris paribus, mempunyai eksposur tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi dengan jangka waktu yang lebih pendek. Obligasi tanpa bunga dan obligasi dengan kupon bunga. Obligasi tanpa bunga adalah obligasi yang tidak membayarkan bunga sebelum jatuh tempo. Obligasi tersebut dinamakan zero coupon bond atau zeroless. Harga sama dengan nilai nominal, di mana R sama dengan tingkat bunga, N sama dengan periode. Dibandingkan dengan obligasi dengan bunga, apakah obligasi tanpa bunga lebih berisiko atau kurang berisiko? Kita bisa membandingkan obligasi tanpa bunga tersebut dengan obligasi yang membayarkan bunga 20% setiap tahun dengan jangka waktu 5 tahun. Analisa kasus penilaian dan perhitungan obligasi. Apabila suku bunga naik, harga obligasi akan turun. Pembeli obligasi rugi. Dan apabila suku bunga turun, harga obligasi akan naik. Penerbit obligasi yang rugi. Karena itu kemudian muncul obligasi yang ditawarkan dengan suku bunga mengambang. Dalam bahasa Inggris, floating rate. Nah, kesimpulan. Untuk melunasi obligasi, perusahaan sering menyisihkan dana khusus untuk keperluan tersebut. Bapepam juga mensyaratkan hal ini. Dana yang disisihkan tersebut disebut sebagai sinking funds. Dana tersebut disisihkan dan ditempatkan pada bank setelah obligasi mencapai usia tertentu. Untuk obligasi jangka waktu 5 tahun, sinking funds mungkin dimulai pada tahun ketiga. Obligasi yang tidak dijamin dengan aktiva tertentu juga disebut dengan debentura. Setelah debentura dilunasi, barulah obligasi yang dibawanya dilunasi. Tipe obligasi ini disebut sebagai subordinate debenture. Obligasi semacam ini disebut sebagai income bonds. Variasi lain adalah zero coupon bonds akan dijual dengan diskon. Penerbitan zero coupon bond sering didasarkan atas maksud untuk memperoleh keuntungan karena present value pembayaran pajak. Nah, alhamdulillah materi yang saya jelaskan sudah selesai. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.